Haleluya. Salam Kristus bagi semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Ketemu dalam kasih anugerah Tuhan. Tuhanlah memungkinkan kita bertemu di dalam sesi ini. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita dalam kita merenungkan satu topik berdasarkan firman Tuhan, yaitu warisan kekal. Our eternal heritage. Warisan kekal. Warisan kita yang kekal, sesuatu yang sangat pasti milik kita. Bapak Ibu Saudari, maksud dan makna arti heritage dalam bahasa Inggris ialah an allotted portion, bagian yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita saya ingin mengangkat semangat kita, mendorong kita berdasarkan firman Tuhan tentang kebenaran yang benar. Berdasarkan firman Tuhan, seperti Rasul Paulus yang mengatakan di dalam Roma 8 ayat 18, di tengah-tengah pergumulan dalam hidupnya sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, ini yang dicatat untuk kita, memberi kita dorongan sebagai orang percaya hidup di tengah-tengah keadaan dunia sekarang ini. Di dalam Roma 8 ayat 18, Rasul Paulus menulis, inspirasi daripada Roh Kudus Tuhan diberikan kepada dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudariku, orang percaya kita memiliki satu warisan yang kekal di dalam Tuhan. Di dalam ayat ini, dia bandingkan di dalam meskipun mengalami keadaan yang mencabar, rintangan yang ada di dunia ini, sebagaimana setiap orang yang hidup di dunia ini alami, tapi sebagai orang percaya kita memiliki harapan yang pasti, yaitu warisan kekal daripada Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini, seperti dalam ayat ini, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada satu kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita sebagai warisan kekal kita, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, yaitu penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Biarlah ini mendorong kita supaya kita senantiasa bersemangat dan penuh dengan sukacita daripada Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, bahwa kita memiliki Allah sebagai Bapa kita yang memperhatikan hidup kita. Kita akan kelak mengalami kemuliaan kekal yang tidak dapat ditandingi, tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan zaman sekarang ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita alami, yang akan dinyatakan kepada kita. Sebagai orang percaya, kita dapat dan kita boleh memimpikan in advance betapa indahnya di dalam hadirat Tuhan, surga yang kekal. Betapa indahnya damai sejahtera dalam hadirat Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu mengalami pengalaman sedemikian seketika waktu dalam hidup Anda di dunia ini? Di dalam hidup kita di dunia ini tidak ada sesuatu keadaan
yang kita alami dapat dibandingkan dengan keadaan di dalam hadirat Tuhan. Only in God present there is fullness of joy, peace, divine complete satisfactions in our heart, a contentment nothing else in God creation that can compare, a contentment in our heart, nothing else in His creation can compare. Ada satu ketenteraman daripada Tuhan dalam hati kita yang memenuhi hati kita waktu kita di dalam hadirat-Nya. Memang hadirat Tuhan memenuhi ciptaannya, tetapi untuk kita mengalami hadirat Tuhan secara pribadi, damai sejahtera-Nya itu, kita lah yang harus masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Di dalam hadirat-Nya, kepenuhan, damai sejahtera, sukacita kita dapat alami. Baca dalam ayat 15-23, Rasul Paulus menulis dalam Roma 8, 15-23, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi terhadap, saya ulangi, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah melakukannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, seperti merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dalam bahasa Inggris, for you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you receive the spirit of sonship, and by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now if we are children, that we are heirs of God and co-heirs with Christ, mewaris bersama Kristus, warisan dari Allah. If indeed we say in His sufferings, in order that we may also say in His glory. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. The creation waits in eager expectation for the sons of God
to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Not only so, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our adoption as sons, the redemption of our bodies. Nah, Bapak Ibu saudariku, only in God present there is fullness of joy, a peace that passes all understanding, and a divine complete satisfactions in our heart, a contentment nothing else in His creation can compare. Haleluya. Dalam firman Tuhan mengatakan kita memiliki warisan yang kekal. Heaven is our home yang telah disediakan untuk kita. Bapak Ibu saudaraku, an expression of heaven by people like us. Pada suatu ketika dalam hidup kita merasakan, kita mengalami seperti pada waktu saya di Timber Camp, saya bekerja dulu sebelum Tuhan panggil ke full time. Saya sebagai orang percaya di dalam tugas saya sebagai oil tanker driver. Waktu suatu pagi saya parking di atas gunung, satu gunung yang sangat tinggi, pemandangan yang indah di atas gunung itu memandangkan jauh in the valley from the top of the mountain, looking downward, melihat pemandangan ciptaan Tuhan yang indah. Wow, rasa di dalam hadirat Tuhan, menghirup udara segar dari atas gunung-gunung tinggi pada waktu pagi. Fragrant, debu bunga wangi, a light refreshing fragrant of love, peace, joy, gladness of heart, gratefulness of heart. Rasakan dekat dengan Tuhan di atas gunung yang tinggi. Oh, what a blessed moment di dalam hadirat Tuhan. Mengalami damai, sejahtera Tuhan, a peace that passes all understanding, the joy of the Lord, His love, a tranquility, maksudnya a state of peace, quiet, calm, a peace, complete peace, calmness, knowing that we are being loved, we are being taken care of, a trust in God's love, consumed and enveloped by His peace, love, joy, divine presence. Shikarabaha Suryanda, Randarabaka Rabaho Suryanda, Riba Bayanda Sandaryanda, Kanteroda Baho Suryanda, Riba Kaya Rabaha Sundarianda, Ramba Babayanda Sandarara, Rikarabaha Suryanda, Rantakarabaha Suryanda. Blessed be your name, Jesus. Surabaha Sandaryanda, Riba Bakaya Rabaha Suryanda, Rantakarabaha Sandaryanda, Riba Bayanda, Urabaha Sandaryanda. Blessed be your holy name, Jesus. I love you, Lord. Ribaha Sandaryanda, Kantarabaho Suryanda, Riba Bayanda, Kantaradabaho Suryanda. Blessed be your holy name. A foretaste of heaven. Di dalam hadirat Tuhan kita mengalami damai sejahtera surga. Hanya dalam hadirat Tuhan kita mengalami sesuatu kepuasan di hati kita. Setiap kita
Ada tempat di dalam hati kita yang hanya hadirat Tuhan yang dapat memuaskan. Bukan dada, bukan seks, bukan sesuatu dalam hidup ini, bukan harta benda, tetapi the presence of God. Only the presence of God can fill the voids in our heart that bring satisfaction, divine satisfactions. Tidak kau kisah apa yang berlaku di sekitarmu. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan menentang segala sesuatu rintangan, temptation, the enticement of sin, the enticements of worldly pleasure. Cobaan pengaruh dunia ini tidak akan merebut, tidak akan berjaya menggoda kita. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera Kristus, sukacita. Meskipun ada bom meletup di sekitar kita, kita tak kisah. Kita percaya dengan penuh yakin Bapa yang baik menjaga kita. Dia menjaga kita. What matters is His presence envelop us. Kita mengalami damai Tuhan. Dia pasti peduli akan hidup kita. Itulah di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kepuasan yang sejati datang daripada Tuhan. There is always an eternal longing in our heart, longing for eternity. Itulah dalam firman Tuhan yang mengatakan, seperti rasa merasakan sakit bersalin. Ada groaning dalam hati kita, menantikan the adoptions, pengangkatan kita anak-anak Allah. Ini pasti berlaku. Makanya Tuhan memberi kita Roh Kudus-Nya, a foretaste of heaven. Kita dapat merasakan damai daripada Kristus. My peace I give unto you, kata Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan menolak segala pencobaan, membebaskan, mengalahkan apapun yang coba ingin menggoda kita. Di dalam hadirat Tuhan, only in His presence can everything in this creation subsides in its glory, in its affection, temptation. The heart has disappointment, regret in life. The glory of earthly things cannot replace, cannot berjaya menggoda kita. Hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan kita ada kekuatan, damai daripada Tuhan. Segala pencobaan, kuasa iblis, kuasa dosa, kenikmatan, godaan kenikmatan dunia tidak dapat mengalahkan kita. Kita dapat mengampuni setiap orang, forgive everyone. Kita melupakan, kita dapat mengalahkan kekecewaan, regret, disappointment dalam hidup, karena kita dikonsum oleh hadirat Tuhan. Ada kepenuhan damai sejahtera Kristus dalam hati kita. Heaven, heaven. Your presence, oh God, is heaven to me. Inilah suatu warisan kekal kita dari Tuhan, Juru Selamat kita dan Allah kita telah tersedia untuk kita. Itulah dalam hati kita sebagai orang percaya. Di dunia ini bukan tempat kekal kita. Apapun yang kita alami, berkat-berkat Tuhan yang kita alami dalam hidup kita sebagai orang percaya, karena Tuhan memberkati hidup kita, itu bukan segalanya. The best is yet to come in Christ. Makanya dalam hati kita senantiasa ada satu longing, kerinduan untuk
mengalami the blessed presence itu, sehingga kita sepenuhnya masuk di dalam hadirat Tuhan pada suatu ketika di alam kekal kelak. Kepenuhan itu kita alami sepenuhnya. But di dalam hidup ini kita mengalami a foretaste of heaven, damai sejahtera Kristus dalam hati kita, karena Roh Kudus diberikan mendiami hati kita. Ini harapan yang pasti. Inilah yang inspired us, yang drive us, yang motivate us, yang strengthen us to live this lifestyle. Though at times we may go through the hard times, even some disappointment, hard edge, but the eternal hope supersedes all the troubles, all the challenges in life on earth. And we know that one glorious day we will be home in our eternal blessed home with our Savior and our loved one. Oh, what a glorious day. Nah, Bapak Ibu Saudariku, sengaja membawa kita refleksi buat satu pondering, reflection, satu tempat yang Tuhan siap untuk kita di surga, dan di dalam hadiratnya di dunia ini kita mengalami a foretaste of heaven dalam hati kita waktu kita dalam hadirat Tuhan. Meskipun kita masih di dunia ini, kita memiliki warisan kekal. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Oh, what a glorious day in God present, eternal present forever. Nah, Bapak Ibu Saudariku, harapan yang pasti inilah yang motivate kita, yang drive kita, yang inspires kita untuk hidup sebagai orang percaya. Gunakanlah kesempatan yang ada dalam hidup ini, hidup untuk Kristus. Let's live a life here to the fullest. This is the moment, this is the time of eternal privileges for us to invest in heavenly eternal business, and one day receive our eternal rewards from our Lord and Savior Jesus Christ. Makanya when you are feeling down in life, look up toward heaven and remind yourself of the blessed eternal glory awaiting you. Look up toward heaven, my friends. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Gunakanlah kesempatan waktu dalam hidup ini. Hidup menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam tujuan rencana Tuhan. Gunakanlah kesempatan waktu yang ada. Eternal investment, support pelayanan Tuhan dengan keuangan harta benda yang ada. Inilah kesempatannya. Kelak dalam hadirat kekal Tuhan, kita akan menerima upah kekal daripada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudariku, Tuhan memberkati Anda dalam tugas pekerjaan, keuangan, support pelayanan Tuhan. Support pelayanan Tuhan. Ini kesempatan, lihat suatu kesempatan peluang dalam hidup ini yang Tuhan berikan. Karena sebenarnya segenap bumi ini miliknya Tuhan. Dalam Mazmur 24, segenap bumi ini miliknya Tuhan. Termasuk kita, termasuk harta benda, ciptaan Tuhan. Apa yang telah ada, ciptaan Tuhan, miliknya Tuhan bumi ini. Tuhan beri kita kesempatan, kepercayaan yang Tuhan berikan, yang ada pada kita, keuangan, harta benda kita. Pada suatu hari kelak kita akan meninggal semuanya. Gunakanlah apa yang Tuhan telah letakkan dalam tangan kita. Eternal investment, support pelayanan Tuhan untuk kebaikan kita,
kelak kita yang menerima upah daripada Tuhan. Nah, message pada pagi hari ini, saya ingin mengangkat kita memandang living with eternity in view. Karena kita akan ke situ. Our destiny is heaven. Makanya sewaktu kita di dunia ini, kita dapat memandang kepada kekalan yang akan datang, yang menantikan kita. Kita memiliki warisan yang kekal dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, inilah pesan firman Tuhan untuk kita semua, jemaat Tuhan di BM Pelangi dan viewers yang mendengar. Kita semua diberi peluang, kesempatan untuk melayani Tuhan dengan hidup kita, apapun yang kita lakukan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sampai ketemu lagi di dalam sesi yang mendatang. Shalom Kristus.